Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rizar. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Buku ini ditulis oleh Dr. Mansur Fakih, seorang peneliti, konsultan, dan juga fasilitator pelatihan pendidikan. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar di Jakarta dengan jumlah halaman mencapai kurang lebih 186 halaman. Isi dari buku ini menurut saya sangatlah menarik, bahkan dapat menambah wawasan bagi pembaca, yaitu berisi tentang apa itu gender, analisis gender, ketidakadilan yang muncul dari perbedaan gender, hubungan gender dengan gerakan feminisme, hubungan gender dengan tafsiran agama, dan juga masih banyak yang lainnya. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pada bagian pertama, yaitu membahas mengenai analisis gender dan ketidakadilan yang muncul dari perbedaan gender. Di sini penulis mencoba menjelaskan secara mendasar tentang analisis gender, yaitu contohnya seperti perbedaan antara seks dan gender. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan seks dan apa itu gender? Seks atau jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, dan itu merupakan kodrat dari Tuhan. Artinya secara permanen itu berbeda. Misalnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai alat reproduksi. Artinya alat itu tidak bisa ditukar, sudah menetap, dan apabila ditukar itu sudah menyalahi kodrat dari Tuhan. Sedangkan gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Misalnya, kaum perempuan dianggap lembut, cantik, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, dan juga perkasa. Selain membahas perbedaan seks dan gender, penulis juga membahas tentang ketidakadilan yang muncul dari perbedaan gender, seperti kekerasan, pelabelan negatif pada masyarakat, marginalisasi atau kemiskinan dalam ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam politik, terus beban keluarga, beban kerja yang dalam lingkup keluarga. Itu semua sudah dijelaskan di dalam buku ini. Pada bagian kedua, penulis menjelaskan tentang gerakan feminisme. Jika dipelajari secara mendalam, gerakan feminisme ini sangat penting menurut saya, karena menyangkut dengan hak asasi manusia, khususnya perempuan. Kaum perempuan selalu dipandang sebelah mata oleh sistem sosial yang selama ini berjalan tanpa mempertimbangkan mana yang dirugikan dan juga mana yang diuntungkan. Namun, apakah makna feminisme hanya sebatas itu? Pada bagian kedua ini, penulis juga menjelaskan bahwa sesungguhnya feminisme tidak hanya mengenai emansipasi perempuan. Para aktivis feminisme menyadari bahwa kaum laki-laki juga mengalami dominasi dan eksploitasi akibat struktur atau sistem yang kurang adil. Jadi hakikatnya dari feminisme ini yaitu memperbaiki transformasi sosial menjadi struktur atau sistem yang baru, lebih baik, dan juga lebih adil. Selanjutnya pada bagian ketiga,
penulis menjelaskan tentang hubungan antara analisis gender dan tafsir agama. Pada bagian ini setidaknya memaksa para tokoh agama untuk kembali mengevaluasi tentang tafsiran agama mengenai analisis gender. Hingga saat ini, seringkali agama dikaitkan dengan permasalahan dari ketidakadilan gender yang muncul di masyarakat. Sehingga timbul pertanyaan seperti ketidakadilan ini akibat dari watak agama tersebut atau dari tradisi zaman dahulu yang hingga saat ini berkembang. Oleh karena itu, penulis mengingatkan bahwa pentingnya memahami tentang tafsir agama menggunakan analisis gender dan juga dapat memahami posisi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan khususnya dalam Al-Quran. Dari ketiga bagian tersebut, saya dapat memahami bahwa sebagian orang selama ini telah salah dalam mengartikan gender, sehingga ketidakadilan kerap muncul. Oleh karena itu, buku ini dapat memotivasi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, agar dapat memperjuangkan haknya untuk mencapai kesetaraan dalam ketidakadilan gender ini. Menurut saya, hal-hal yang mengenai analisis gender sudah dijelaskan di dalam buku ini secara rinci dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun ada beberapa bahasa atau istilah yang perlu menggunakan kamus bahasa besar Indonesia, namun justru itu menambah wawasan bagi pembaca. Jika dilihat dari cover ini terdapat lirikan seorang perempuan, menurut saya ini menambah nilai citra diri dari feminisme. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca karena dapat merubah cara pandang seseorang mengenai gerakan feminisme, khususnya kaum perempuan yang selalu dianggap sebelah mata oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Sekian review buku analisis gender dan transformasi sosial dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.